mahasiswa S2 yang sedang KPL di kelas analisis regresi. Nanti saya akan menyampaikan tentang regresi nonlinier, model eksponensial, dan model inverse. Berarti ini langsung kita masuk materi ya. Untuk selanjutnya langsung saya tampilkan slide tentang materi regresi eksponensial. Halo, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regresi nonlinier berbentuk khusus. Regresi nonlinier dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk polinomial dan bentuk khusus. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak bentuk polinomial itu ada apa saja dan bentuk khusus ada apa saja? Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjawabnya, atau mungkin masih ingat materi sebelumnya bentuk polinomial itu ada apa saja. Dalam materi sebelumnya kan sudah dibahas. Mungkin ada yang mau menjawab dari teman-teman? Izin menjawab. Oh iya, silakan Nur Alamsyah. Untuk yang bentuk polinomial itu bisa berbentuk yang kuadratik, kubik, maupun yang berderajat lebih dari 3. Oh ya, mungkin yang bentuk khusus dari teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Oh ya, silakan Rianti. Yang bentuk khusus eksponen geometri. Oh iya. Nah, sekarang tampilkan bentuk polinomial dan bentuk khususnya. Bentuk polinomial dari regresi nonlinier yaitu kuadratik, kubik, dan regresi berderajat Q lainnya. Dan bentuk khusus dari regresi nonlinier yaitu eksponensial, inverse, geometri, logistik, dan lain-lain. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang bentuk polinomial. Pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk khusus eksponensial dan inverse. Suatu model disebut model regresi nonlinier apabila variabel-variabelnya ada yang berpangkat. Model bentuk khusus regresi nonlinier contohnya eksponensial, di mana Y sama dengan A eksponensial pangkat BX, inverse, Y sama dengan A plus B per X, geometri, Y sama dengan A eksponensial pangkat B, logistik, Y sama dengan inverse A B pangkat X, dan lain-lain. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang regresi nonlinier model eksponensial. Regresi eksponensial adalah regresi nonlinier yang variabel terikatnya berdistribusi eksponensial. Scatter plot terbentuk dari seperti eksponensial dan merupakan pengembangan dari regresi linier dengan memanfaatkan fungsi logaritmik. Model ini banyak digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi makhluk hidup. Regresi nonlinier model eksponensial merupakan suatu teknik statistik untuk membuat persamaan yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana persamaan yang dihasilkan berupa persamaan eksponensial. Berikut merupakan bentuk persamaan regresi nonlinier model eksponensial. Y sama dengan A eksponensial pangkat B. Untuk menghitung nilai A dan B, terlebih dahulu mentransformasikan bentuk eksponensial ke bentuk linier. Berikut
bentuk linier model eksponensial. Len Y sama dengan len A plus DX. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diberikan data hubungan antara tinggi tanaman kubis golden egger dalam sentimeter di atas kotiledonnya yang diukur dalam selang waktu 1 minggu. Berikut disajikan tabel mengenai data tersebut. Nah, berikutnya kita akan mengolah data tersebut dengan bantuan Minitab. Untuk langkah-langkahnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk mencari model regresi yang sesuai dengan data tersebut, langkah pertama, kita ketikkan data tersebut dalam kolom worksheet. Di kolom C1 yaitu ada variabel X, waktu dalam rentang 1 minggu, kemudian di kolom C2 ada variabel Y yaitu tingginya dalam satuan sentimeter. Untuk menentukan model regresi yang sesuai dari data yang ada, kita bisa melihat pola hubungan antara variabel X dan variabel Y dengan cara melihat grafiknya. Terlebih dahulu, untuk melihat grafiknya, kita klik graph, kemudian kita pilih scatter plot, kita pilih simple, kemudian kita masukkan variabel Y-nya dan variabel X-nya, kemudian kita klik OK. Kita dapatkan scatter plot-nya seperti ini, di mana kurva ini menyerupai kurva eksponensial. Selanjutnya nanti kita akan bandingkan dengan model eksponensial. Sebelumnya, kita mencari regresi linearnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita klik Start, Regression, kemudian pada kolom respon kita masukkan variabel Y-nya, pada prediktor kita masukkan variabel X-nya, kemudian kita klik OK. Regresi yang kita dapatkan, modelnya seperti ini. Kemudian kita lihat R-square-nya, kita dapatkan 96,3. Untuk meningkatkan R-square ini, kita dapat menggunakan model eksponensial dengan cara mentransformasikan data variabel Y ini ke dalam bentuk linier. Untuk mencari model eksponensial, langkah pertama, kita transformasikan terlebih dahulu data pada kolom variabel Y dengan cara kita klik, kita beri nama len Y, kita cari len Y-nya terlebih dahulu, kita klik kalkulator, kemudian di sini kita masukkan len Y-nya di algoritma, kemudian kita klik natural logaritmanya, kemudian kita masukkan variabel Y-nya, dan klik OK. Nah, di sini nilai data Y-nya sudah kita dapatkan. Kemudian kita cari regresi non-linear model eksponensialnya dengan cara kita klik Start, Regression. Nah, di sini kita masukkan len Y-nya, kemudian kita pilih graph-nya for in one, kita klik OK.
storage, kita klik storage, yaitu kita klik fit, kemudian residual, kemudian standar residual. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, ini plot yang kita dapatkan, kemudian kita bisa melihat model regresinya. Model regresi yang kita dapatkan seperti ini. Kemudian R-square yang kita dapatkan hampir mendekati 100%. Untuk interpretasi dari model regresi linier. Dan model regresi non-linier eksponensial kita lihat di slide berikutnya. Baik teman-teman, itu tadi langkah-langkah mencari model regresi nonlinier, model eksponensial dengan menggunakan bantuan Minitab. Sekarang kita akan menganalisis hasil dari Minitab tersebut. Linier, model eksponensial yang didapatkan yaitu ln sama dengan 1,50 plus 0,199. Kemudian R square-nya di sini didapatkan 99,7%. Koefisien determinasi apa? Jadi koefisien determinasinya itu kita dapatkan sebesar 99,7%. Kemudian sisanya adalah 0,3%. Hal ini menerangkan bahwa keragaman variabel X mempengaruhi variabel Y-nya sebesar 99,7%. Sedangkan 0,3% di sini yaitu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model eksponensial. Nah, kemudian kita akan melakukan uji regresinya. Nah, yang pertama yaitu kita akan melakukan uji model regresi dengan menggunakan uji F atau uji simultan. Di sini saya sudah tampilkan hasil dari Minitab-nya. Kemudian di sini saya mempunyai hipotesis yaitu H0 tidak adanya pertumbuhan pada tanaman kubis. Kemudian H1 adanya pertumbuhan tanaman kubis. Kemudian hasil Minitab uji F hipotesisnya yaitu adalah model regresi yang diperoleh tidak berarti. Kemudian model regresi satunya model regresi yang diperoleh itu berarti. Dengan menggunakan uji F untuk mengetahui model regresinya berarti atau tidak, maka H0 jika F hitungnya kurang dari F tabel dan tolak H0 jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah, di sini kita menggunakan F tabel karena F tabelnya didapatkan sebesar 234 dengan selang kepercayaan 0,05. Sedangkan F hitung dalam Minitab didapatkan 2.347,62. Karena di sini F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka menolak H0 dan menerima H1. Jadi dengan kata lain model regresinya ini berarti. Selain kita menggunakan F hitung untuk mencari regresi selain kita menggunakan F tabel, kita juga bisa melihat p-value-nya. Ketika p-value-nya kurang dari selang kepercayaan atau kurang dari 0,05, maka model regresi tersebut berarti atau H1-nya diterima, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan uji T. Nah, untuk menguji signifikansi koefisien regresi, uji T di sini digunakan untuk mencari pengaruh, apakah ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Di sini saya juga mempunyai hipotesisnya, yaitu tidak adanya pertumbuhan pada tanaman kubis, kemudian H1-nya adanya pertumbuhan tanaman kubis. Nah, kita bisa juga lihat T hitungnya di sini, kita dapatkan 86,89. Oh ya, sebelumnya saya yakin teman-teman di sini juga bisa sudah bisa mencari T hitungnya ya.
Nah, di sini kita dapatkan T hitungnya sebesar 2,40 sekian dengan selang kepercayaan 0,05. Karena dari hasil Minitab T hitung lebih besar daripada T tabel, maka satunya diterima. Dengan kata lain, adanya pertumbuhan pada tanaman kubis atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi. Nah, yang pertama, uji asumsi itu terdapat 3 pengujian. Yang pertama yaitu uji normal residual. Lihat terlebih dahulu p-value dari plot. P-value-nya yang didapatkan yaitu 0,376. Karena p-value ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan memenuhi kenormalan sisaan, sehingga berdistribusi normal, seperti itu. Kemudian, uji homogenitas. Nah, kita dari plot-plot ini kita bisa melihat data yang terdapat pada plot ini berada pada titik min, 2 dan 2. Nah, jika standar sisa 95% berada di antara min 2 dan 2 secara merata, maka sisa dikatakan berada dalam sebaran sehingga mempunyai keragaman yang tetap atau homogen. Kemudian yang terakhir, uji kebebasan residual. Nah, uji kebebasan residual ini, dalam plot ini, ketika garis-garis biru ini tidak melebihi garis merah, melewati garis merah, maka kebebasan residualnya terpenuhi, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Ridho Rafif, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pada pertemuan sebelumnya kan, ya, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang polinomial yang bentuk kuadratik dan kubik. Nah, yang sebelumnya untuk memulai untuk menentukan model regresinya kan dibuat scatter plot dulu. Nah, di bagian kuadratik dan yang ini tadi eksponensial itu kok menurut saya mirip ya untuk bagian scatter plotnya. Lalu pada saat kita mempunyai sebuah data yang seperti itu, kita memilih lebih ke eksponensial atau ke mungkin teman-teman yang lain ada bisa yang menjawab atau membantu menjawab, karena di sini kita saling diskusi ya. Apakah teman-teman ada yang mau menjawab? Saya coba menjawab. Jadi seperti ini, kita olah terlebih dahulu dengan model kuadratik ataupun model eksponensial. Kemudian kita bandingkan kedua model tersebut. Misalnya seperti ini, ketika kita analisis menggunakan regresi kuadratik, kita temukan R-square-nya hanya 92%. Tapi ketika kita menguji dengan eksponensial, kita temukan R-square-nya 98%. Maka kan mendekati 100% kan regresi eksponensial ya. Maka di situ kita bisa menganalisis data tersebut dengan menggunakan regresi model eksponensial, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Kemudian di sisi lain juga kita bisa melihat teorinya, karena regresi eksponensial itu tentang pertumbuhan, itu yang saya berikan juga tentang pertumbuhan, maka dia sesuai dengan teori regresi eksponensial tersebut. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan, atau mungkin sudah dipahami semuanya. Mungkin kalau sudah dipahami, mungkin nanti saya akan berikan soal untuk latihan teman-teman, terus kemudian silakan dikerjakan. Nanti bisa dikirimkan ke email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan yang tadi dengan materi model regresi nonlinear inverse. Sekarang saya akan tampilkan slide-nya terlebih dahulu untuk materinya. Halo teman-teman, kelanjutan pertemuan kita hari ini akan membahas tentang regresi nonlinear model inverse.
Regresi nonlinier sederhana inverse merupakan suatu alat statistika untuk membuat suatu persamaan yang menerangkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana persamaan yang dihasilkan berupa persamaan inverse. Berikut merupakan bentuk umum persamaan inverse. Y sama dengan A plus B per X. Untuk menghitung nilai A dan B, terlebih dahulu mentransformasi bentuk inverse ke bentuk linier. Berikut bentuk linier model inverse. Y sama dengan A plus BX. Untuk lebih memahami, mari kita kerjakan soal berikut ini. Untuk lebih memahami regresi nonlinier model inverse, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Disajikan data total padi yang dipanen, dan biaya angkut padi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan mengolah data tersebut dengan untuk langkah-langkahnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk mencari regresi nonlinier model inverse, langkah pertama yaitu ketikkan data pada kolom worksheet. Ini kita masukkan suplai padi sebagai variabel X-nya, kemudian biaya pengangkutan sebagai variabel Y-nya. Untuk menentukan model regresi yang sesuai dari data yang ada, kita bisa melihat pola hubungan antara variabel X dan variabel Y dengan cara melihat grafiknya terlebih dahulu. Kita klik graph, kemudian scatter plot, kita pilih simple, kemudian kita klik OK, kita masukkan variabel Y-nya dan variabel X-nya, kemudian kita klik OK. Nah, kita dapatkan gambar plot yang seperti ini. Kemudian kita mencoba mencari regresi liniernya dengan cara klik Start, Regression, kemudian kita masukkan responnya yaitu variabel Y-nya, dan prediktornya yaitu variabel E. Kemudian kita klik OK. Model regresi yang didapatkan, kemudian kita lihat koefisien determinannya atau R-square-nya, yaitu di sini didapatkan 86%. Untuk meningkatkan nilai koefisiennya atau R-square-nya ini, kita dapat mentransformasikan data tersebut ke dalam bentuk model regresi nonlinier inverse dengan cara kita tuliskan dulu di sini 1 per E, kemudian kita calculate, kemudian maaf 1 dibagi variabel X-nya, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita hasilkan datanya. Kemudian untuk mencari regresi nonliniernya, kita klik Start, Regression, responnya kita masukkan variabel Y-nya tetap, kemudian prediktornya kita masukkan seperti ini, kemudian kita
klik storage, C2, nanti kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Di sini kita sudah terlihat model regresinya, kemudian R-square-nya juga sudah mengalami peningkatan, yaitu menjadi 0,3%. Untuk analisis regresinya, kita simak di slide selanjutnya. Kolom komentar sini itu ada yang bertanya, apa berarti inti dari kedua model regresi nonlinear ini adalah transformasi ke bentuk linear? Seperti itu. Di dalam buku juga sudah dijelaskan apa ada bentuk model linearnya. Kenapa sih kok harus dilinearkan terlebih dahulu? Karena data yang misalnya ada suatu data itu bentuknya nonlinear. Ketika kita mencari model regresinya, regresi yang kita dapatkan tidak sesuai atau mungkin R-square-nya itu jauh dari 100%, seperti itu. Maka regresi gunanya ini, mohon maaf, jadi kita harus mentransformasikan data tersebut agar mendapatkan hasil regresi yang baik, seperti itu. Tetapi apabila kita menggunakan PSS sampai kita mentransformasikan datanya ke dalam bentuk linear, nanti kita juga bisa langsung mencari regresi nonlinear, logistik, eksponensial, dan lain-lain gitu tadi. Seperti itu. Teman yang lain mau menambahi? Nah, saya lanjutkan ya analisis hasil Minitab-nya. Di sini regresi yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 307 min 985. Dan koefisien determinasinya didapatkan sebesar 98,3%, 1,7%. Hal ini menerangkan bahwa keragaman variabel X mempengaruhi variabel Y-nya sebesar 98,3%. Kemudian 1,7%-nya dipengaruhi oleh tidak termasuk dalam model regresi ini. Kemudian kita akan melakukan uji regresinya. Nah, sekarang kita akan menguji model regresi dengan uji F. Ini hampir sama ya kayak yang eksponensial tadi, yaitu kita lihat F hitungnya dan F tabelnya. Ketika F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, model regresi yang diperoleh ini berarti. Kemudian, selain saya sampaikan lagi ya, sampai kita mencari F tabel di sini, kita juga bisa menentukan model regresi tersebut bisa diterima atau enggak dengan cara kita melihat p-value-nya. Ketika p-value itu kurang dari 0,05, maka regresi tersebut berarti seperti itu. Jadi ada dua cara ya, bisa dengan menggunakan F-tabel atau melihat p-value-nya tadi, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan uji T, di mana uji T ini mencari hubungan antara variabelnya. Nah, di sini uji T uji T dari hasil Minitab-nya, dihitung dari hasil Minitab-nya didapatkan 12. Kemudian T-tabelnya yang kita dapatkan yaitu sebesar 1,77. Hitung di sini lebih besar daripada T-tabelnya, maka H0-nya ditolak dan menerima H1. Jadi terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya, yaitu dengan kata lain adanya pengaruh suplai padi terhadap biaya pengangkutan. Kita akan menguji residualnya. Oke, sekarang kita menguji asumsi. Nah, dalam uji asumsi itu, yang pertama yaitu ada uji normalitas residual. Kita dari gambar plot ini, p-value-nya didapatkan yaitu sebesar 0,429. Karena p-value ini lebih besar daripada 0,5, maka sehingga bisa dikatakan kenormalan sisaan berdistribusi normal. Jadi, datanya berdistribusi normal, seperti itu. Kemudian,
uji selanjutnya itu uji homogenitas. Nah, uji dari plot ini terlihat bahwasannya semua datanya itu tentang min 2 dan 2. Maka bisa dikatakan mempunyai keragaman yang tetap atau homogen, seperti itu. Dan ini uji yang terakhir, yaitu kebebasan residual. Nah, uji kebebasan residual itu atau uji berdasarkan autokorelasinya pada uji kebebasan residual, data pada garis biru ini tidak melebihi garis-garis yang merah, maka kebebasan residualnya terpenuhi, seperti itu. Jadi di sini analisis regresinya itu hampir sama ketika kita menganalisis regresi pada model eksponensial. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin sudah dipahami, karena caranya hampir sama yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk menentukan model regresinya, kita bisa melihat transformasi modelnya ya, untuk mencari dalam Minitab-nya itu tadi. Gimana teman-teman? Apa sudah bisa dipahami semuanya? Atau mungkin ada yang masih dibingungkan? Gimana? Atau langsung kita menuju soal saja? Oh ya, ini juga ada yang bertanya di dalam chat. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Cut Devi, yaitu apakah untuk memilih akan menggunakan regresi kuadratik atau eksponensial atau yang lainnya itu dilihat dari koefisien determinasinya atau R-square-nya terbesarnya terlebih dahulu. Jadi apa dicoba satu persatu dulu ya. Jadi begini, sama ya, ini kayak pertanyaan yang pertama tadi. Ketika itu ada model, mungkin ketika kita menggunakan aplikasi SPSS ya, di situ sudah terdapat model geometri, logistik eksponensial. Nah, ketika kita mungkin menggunakan aplikasi SPSS, kita bisa langsung mencari semuanya. Jadi nanti akan terlihat R-square-nya itu lebih tinggi yang mana gitu. Jadi kita bisa membandingkan antara model satu dan model yang lainnya. Tetapi kita juga tidak bisa melihat R-square-nya saja. Jadi kita juga harus melihat model, kita juga bisa melihat dari uji regresinya ataupun hasil plotnya juga. Tapi ketika kita menggunakan Minitab, kita juga bisa mengujinya satu persatu untuk menentukan model apa yang sesuai dengan data tersebut, seperti itu. Bu, saya mau tanya lagi ya, Bu. Iya. Soalnya tadi yang waktu di latihan soal yang pertama, untuk uji RS, saya coba yang regresi kuadratik. Itu kan RSQ-nya lebih besar daripada yang menggunakan eksponensial. Oh iya. Kemudian ternyata waktu di uji homogenitas itu tidak memenuhi homogennya. Terus, jadi ketika kita udah menemukan RSQ-nya yang lebih besar yang kuadratik, kita harus menganalisis dulu uji-ujinya itu. Baru kalau ada yang nggak pas, baru ke regresi yang satunya gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat diskusinya hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.